itu sekitar 3.969 NT guys. Itu untuk tahun pertama. Dan untuk cuti tahun kedua itu sama guys, 567 NT dikali 14 hari atau 2 minggu. Nggak sama ya mbak ya, itu nggak sama setiap agensi, peraturannya pun juga beda tentang uang cuti itu. Iya, coba nanti tanya agensinya ya, karena peraturan yang baru itu sama yang dulu nggak sama loh. Oke, oke, nanti kasih informasi ke aku ya. Oke, bye bye. Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Maria Content guys. Oh ya guys, gimana kabarnya kan hari ini? Semoga baik-baik aja guys. Di kesempatan hari ini guys, barusan ada temanku tuh telepon tanya tentang uang cuti tahunan. Kenapa kok temanku sama temannya itu nggak sama gitu loh guys. Jadi di kesempatan hari ini aku tuh mau membahas tentang uang cuti tahunan. Pasti di antara kalian itu penasaran, uang cuti tahunan itu dapat berapa sih? Kok nggak sama? Karena apa guys? Karena setiap agensi itu peraturannya itu nggak sama guys. Jadi kalian itu harus tanya terlebih dahulu kepada agensi peraturannya gimana. So untuk kalian semua itu aku akan memperjelas cuti tahunan itu apa sih. Nah, cuti tahunan itu adalah libur yang diberikan kepada kita setiap tahun ya guys ya. Itu berapa gitu. Nah, biasanya ya, ini aku memakai peraturan 2021, peraturan baru ya. Kalau peraturan sekarang itu ya guys, tahun pertama itu setelah kita masuk, setelah kita kerja sampai 1 tahun itu biasanya kita mendapatkan libur atau cuti tahunan itu selama 7 hari. Nah, kalau kita menginjak tahun kedua itu kita mendapatkan 14 hari. Untuk tahun ketiga, setelah kita kerja ya guys ya, itu kita mendapatkan libur 21 hari. Nah, 1 harinya itu berapa? 1 hari uang cutiannya itu sama kayak kita kerja di sini, itu kita mendapatkan 567 NT. Sedangkan kalau tahun pertama kita kerja di sini itu kita mendapatkan libur 1 minggu atau 7 hari, sama aja 567 NT kali 7 hari itu sekitar 3.969 NT guys. Itu untuk tahun pertama. Dan untuk cuti tahun kedua itu sama guys, 567 NT dikali 14 hari atau 2 minggu. Itu sama aja hasil. Dan untuk tahun ketiga itu sama guys, 567 NT dikali 21 hari atau 3 minggu. Itu kita mendapatkan 11.907 NT. Itulah guys uang cuti tahunan yang kita dapat selama kerja di Taiwan ya. Tapi peraturan agensi itu nggak sama guys. Ada juga baru kerja 2 tahun itu kita baru mendapatkan uang cuti 1 minggu. Untuk tahun yang ketiga itu kita baru mendapatkan cuti 2 minggu. Jadi nggak sama ya guys. Makanya kalau kita baru masuk ke Taiwan itu biasanya habis medical, dan selesai medical itu kita diantar ke tempat agensi. Nah, di tempat agensi itu biasanya kita itu disodorkan sebuah surat. Nah, dokumen-dokumen kayak gini ya guys, tentang daftar gaji lah, tentang peraturan kita kerja di Taiwan, tentang nama majikan, tentang nama kita, semuanya itu ada di situ guys. Nah, buat kalian semua pasti di tempat agensi itu disuruh baca dulu dan disuruh pahami peraturannya itu apa saja. Di situ ada semua guys, tentang uang tiket siapa yang bayar, itu semua ada guys. Kita harus diteliti benar-benar ya guys ya. Kan di situ kita disuruh baca peraturannya apa aja, dan setelah itu kita disuruh tanda tangan terus cap jempol.
Biasanya kalau sudah tanda tangan dan cap jempol, kita udah menyetujui peraturan tersebut. Jadi kalau kita menggugat itu udah sulit guys, karena kita sudah cap jempol, itu udah sah peraturannya di Taiwan. Jadi kita sudah mengikuti peraturan yang agensi buat. Ini peraturan yang dulu itu, kalau kita kerja di sini setelah 2 tahun itu baru kita mendapatkan uang cuti selama 1 minggu. Dan di situ kita cuma mendapat uang cutinya ya, untuk 2 tahun sekali itu cuma mendapatkan 3.969 NT. Terus tahun ketiganya itu kita mendapatkan uang cuti ya, atau libur itu selama 2 minggu. Dan di situ total yang kita dapat itu cuma 6.804 NT guys. Nah perbedaannya besar banget ya guys ya. Perbedaannya itu sekitar 2 mingguan. Jadi untuk TKW yang dulu sama sekarang itu beda jauh. Nah aku dulu ya guys pernah kerja di tempat bosku itu kan, aku pernah, kita itu sebelum pulang biasanya itu rundingan sama teman-teman kayak gitu tentang uang cuti tahunan. Nah aku kan waktu itu kan nggak tahu uang cuti tahunanku dapat berapa. Aku kira sama dengan temanku. Dan setelah itu kan aku sudah 3 tahun kerja di tempat majikanku. Otomatis kita itu hitungan uang libur tahunan sama uang minggu kelima ya, yang setiap bulannya itu. Biasanya kalau minggu kelima kita juga mendapatkan uang ya guys ya. Nah di situ aku lihat bengong guys. Hah? Aku bilang gitu. Agensiku tanya, kenapa kok kamu bengong? Aku tanya, loh kok cuma dapatnya segini, aku bilang kan gitu. Ya emang kan kamu kerja di sini itu 2 tahun sekali itu baru mendapatkan uang cuti tahunan 1 minggu, dan tahun ketiga itu kamu mendapatkan uang cuti tahunan itu sekitar 2 mingguan, ya dapatnya cuma 6.804 NT. Loh aku bilang, temanku itu kemarin enggak loh, dia setiap tahun itu dapat 1 minggu, terus tahun kedua mendapatkan 2 minggu, dan tahun ketiga mendapatkan 3 minggu gitu. Loh agensiku bilang, lah kan aku nggak bohong, ini loh peraturannya ada, kamu udah tanda tangan sama cap jempol. Setelah kamu masuk ke Taiwan itu kan dulu pernah aku suruh baca dan tak suruh pahami, kamu nggak memahami apa? Enggak, aku cuma males kan bacokannya kak, karena kan tulisannya banyak. Ya itu guys resikonya kalau kita gak benar-benar memahami peraturannya yang apa, akhir-akhirnya ya kayak gitu, kita nggak tahu. Jadi gimana lagi, kita nggak bisa nuntut. Biarpun kita ngadu ke pemerintah kok uang cutiannya nggak sama, itu kita tetap kalah. Karena apa? Karena di situ udah ada peraturan sendiri setiap agensi guys. Peraturannya apa dan dapatnya berapa itu udah tertulis di peraturan di situ guys. Jadi kita selama kerja di Taiwan itu lebih hati-hati tentang peraturan agensi yang harus kita simak dan pahami. Contohnya juga kayak temanku tadi itu curhat, dapat dia kok juga sedikit kayak aku ya, yang dulu itu tahun kedua itu cuma mendapatkan cuti 1 minggu, dan tahun ketiga cuma mendapatkan cuti 2 minggu. Nah sedangkan temannya itu tahun pertama itu mendapatkan cuti 1 minggu, tahun kedua mendapatkan 2 minggu, dan tahun ketiga mendapatkan 3 minggu atau 21 hari. Kan hasilnya nggak sama, selisih 2 minggu guys. Jadi kita agak mangkel ya neng kok. Nah jadi guys kalau kayak gitu tuh mangkal ya harus kita syukuri wae, karena rezeki orang itu sendiri-sendiri. Jadi kita nggak usah iri. Pokoknya kalau kita mendapatkan rezeki apapun, sedikit atau banyak, kita bersyukur. Kita itu nggak ada rasa iri guys, itu bener. Aku setiap mendapatkan rezeki sedikit banyak ya syukur alhamdulillah gitu wae, biar nggak ada rasa iri. Karena kalau kita mempunyai rasa iri itu membunuh hati kita itu guys, rasanya itu iri terus. Makanya dari itu kita wajib bersyukur wae. Nah inilah guys peraturan tentang uang cuti tahunan ya yang kita dapat. Biasanya itu kita mendapatkan uang cuti tahunan itu biasanya 3 tahun sekali. Tapi selama aku kerja di sini ya guys, itu setiap tahun aku mendapatkan guys, itu langsung dikasih. Jadi nanti kalau pulang itu mungkin aku nggak dapat tahun ketiga, nggak dapat, karena di sini aku cuma 2 tahun lebih aku harus pulang. Jadi ya segitu aja, cuma 2 tahun guys. Nah inilah guys pengertian ya yang aku bahas tentang uang cuti tahunan yang kita dapat itu berapa. Nah aku akan mengulang sekali lagi. Uang cuti tahunan untuk tahun pertama itu kita mendapatkan, sama kita kerja di sini itu 1 hari kita mendapatkan 567 NT dikali 7 hari
atau 1 minggu itu kita mendapatkan 3.969 NT. Dan untuk tahun kedua itu kita mendapatkan uang cuti 2 minggu, sama aja dengan 567 NT dikali 14 hari. Itu kita mendapatkan 6.804 NT. Dan untuk tahun ketiga itu kita mendapatkan cuti tahunan itu 3 minggu, sama aja 567 NT dikali 21 hari. Itu sama aja dengan 11.908 NT. Nah itu ya guys, yang kita dapat uang cuti tahunan. Lumayan guys untuk tambah-tambahan untuk membeli tiket kalau kita pulang nanti. Semoga tutorialku ini tentang pengertian uang cuti itu bermanfaat buat kalian semua. So buat pesanku buat kalian semua yang baru masuk kerja di Taiwan itu lebih hati-hati dan lebih memahami isi peraturan di dalam agensi atau kertas yang disodorkan kepada kita itu ya guys. Itu benar-benar difahami tentang peraturan uang cuti, tentang uang tiket, itu biasanya tercantum di situ. Karena apa? Karena banyak agensi itu bersekongkol dengan majikan. Jadi kitanya itu harus benar-benar waspada banget ya guys. Kita harus teliti peraturan tersebut. Dan selama kita kerja di Taiwan, semoga kita selalu sehat walafiat dan sukses selalu. Pokoknya kita harus sabar dan tawakal. Semoga hasil kerja keras kita di Taiwan itu berkah dan barokah. Oke, cukup sekian dulu ya guys tentang informasi tentang uang tahunan yang kita dapat ini ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan aku ucapkan terima kasih buat teman-temanku semua yang sudah menyupport dan mendukung video aku. Dan buat yang belum mari bergabung dengan menekan tombol subscribe, like, komen di bawah untuk menyupport video saya guys. Aku tunggu saran kritik Anda tentang video ini. Dan bantu juga share ke semua media sosial yang Anda punya, supaya saya semakin bersemangat untuk membuat video lagi. Dan jangan lupa satu hal, klik tombol loncengnya untuk mengetahui video terbaruku guys. Untuk itu, stay terus dari terus channel aku ya guys. Oke ya guys, see you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.